Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, dengan saya sendiri Rifka Rahayu Agustiana. Saya bersama teman seangkatan saya, ada Azara Putri Rahadian, NPM 6, dan juga ada Salma Azkia Kalsuk, NPM 20, dan juga Cut Putri Sabah, NPM 26, serta Feli Thomas, NPM 44. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai salah satu jurnal tentang sauerkraut dengan judul Effect of Salt Concentration on Microbial Communities, Physicochemical Properties, and Metabolic Profile during Spontaneous Fermentation of Chinese Northeast Sauerkraut. Mungkin langsung saja kepada pembahasan yang pertama. Pendahuluannya, sauerkraut ini merupakan makanan khas Jerman yang terbuat dari fermentasi kubis. Makanan fermentasi ini sangat populer di timur laut Cina karena memiliki rasa asam yang unik. Nah, sauerkraut ini tidak hanya sebagai sumber nutrisi organik asam, probiotik, dan juga mineral, namun juga bermanfaat atau memiliki fungsi sebagai sifat fungsional, sebagai antioksidan, antiinflamasi, antiobesitas, anti kanker, dan juga memiliki sifat imunomodulator. Nah, sauerkraut ini diperoleh melalui fermentasi spontan dengan cara menyimpan kubis dalam air garam dengan konsentrasi 0,5 hingga 3,5% garam dan mengandalkan keberadaan sejumlah besar mikrobiota, terutama bakteri asam laktat, ragi, Enterobacteriaceae, dan Pseudomonaceae. Karena sauerkraut dibuat dengan fermentasi spontan, yaitu merupakan fermentasi dengan atau tanpa menggunakan kultur starter, maka komposisi mikroba dan metabolit sauerkraut tergantung pada berbagai faktor, meliputi kesegaran bahan, kesegaran dari kubis itu sendiri, suhu, dan juga konsentrasi garam. Nah, konsentrasi garam adalah parameter utama yang mengontrol fermentasi. Selama proses fermentasi, garam ditambahkan untuk menarik air dan nutrisi dari jaringan kubis yang menyediakan substrat untuk pertumbuhan mikroorganisme. Dalam hubungannya dengan asam yang dihasilkan oleh fermentasi, garam nantinya akan menghambat pertumbuhan yang tidak diinginkan mikroorganisme dan menunda penelunakan enzimatik kubis. Nah, konsentrasi garam yang optimal sangat baik untuk pertumbuhan berbagai bakteri asam laktat dan menghasilkan produk sauerkraut dengan keseimbangan yang tepat dan dari garam menjadi asam. Nah, secara umum dapat diketahui bahwa garam yang digunakan, jika garam yang digunakan terlalu sedikit, maka akan menyebabkan pelunakan kubis dan akan menghasilkan produk yang kurang memiliki rasa. Sedangkan jika kadar garam yang digunakan terlalu berlebihan, maka akan dapat dikaitkan dengan hipertensi dan penyakit kardiovaskular. Nah, oleh karena itu, studi menyelidiki apa efek konsentrasi garam pada fermentasi penting untuk kualitas dan keamanan produk sauerkraut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh konsentrasi garam terhadap komunitas mikroba, sifat fisikokimia, profil metabolisme, dan karakteristik sensorik selama fermentasi sauerkraut. Selanjutnya merupakan bahan dan metode. Terdapat 6 tahap. Yang pertama ada preparasi sauerkraut, kemudian perhitungan mikroba, penentuan karakteristik fisikokimia, analisis metabolisme, analisis sensorik, dan analisis statistik. Pada preparasi sauerkraut digunakan kubis Cina segar, yaitu Brassica rapacinensis sebanyak 2,8 kg, di mana sampel ini akan diinkubasi pada suhu 18-20 derajat selama 30 hari dalam larutan garam steril yang memiliki konsentrasi 0,5, 1,5, 2,5, 3, dan 3,5%. Kemudian pada perhitungan mikroba dapat dilihat pada layar, fungsi dari larutan garam steril yaitu memberikan perlindungan osmotik untuk sel mikroba. Pada perhitungan LAB atau lactic acid bakteri, MRS dirancang untuk mendorong pertumbuhan bakteri asam laktat yang mencakup beberapa spesies, di mana spesies tersebut dapat menghasilkan asam laktat dalam jumlah yang cukup banyak.
Ragi dihitung dengan PDA atau potato dextrose agar, di mana PDA merupakan media yang umum untuk pertumbuhan jamur di laboratorium karena memiliki pH yang rendah. Kemudian ada violet red bile agar atau VRB, merupakan media selektif yang digunakan untuk mendeteksi dan menghitung mikroorganisme coliform yang memfermentasi laktosa. Kelompok coliform terdiri dari beberapa genera bakteri yang termasuk dalam famili Enterobacteriaceae. Selanjutnya, karakteristik fisikokimia yang diuji adalah pH, asam titrasi atau TA, dan konsentrasi nitrit. Nilai pH diukur menggunakan pH meter, sedangkan nilai asam titrasi ditentukan menurut metode Pino et al. Yang dilakukan pada 2019, yaitu dengan mentitrasi sampel air garam dengan natrium hidroksida 0,1 normal dan dinyatakan sebagai asam laktat dalam gram per 100 ml. Kemudian konsentrasi nitrit diukur menggunakan uji kolorimetri nitrit, di mana nitrit yang semula ada ditambah nitrat reduksi, lalu ditentukan dengan diazotasi dengan sulfanilamida dan digabungkan dengan N1-naftil etilendiamin dihidroklorida untuk membentuk pewarna azo berwarna tinggi yang diukur secara kolorimetri. Kemudian pada analisis metabolisme, profil dari non-volatil seperti gula dan asam organik dideteksi menggunakan HPLC. Kemudian metabolit volatil dideteksi menggunakan HS-SPME atau GCMS. Kemudian senyawa volatil diidentifikasi dengan membandingkan spektrum yang didapat dengan spektrum pada database. Kandungan relatif dari senyawa volatil kemudian dihitung dengan normalisasi area puncak. Selanjutnya, analisis sensorik dilakukan dengan mengikuti metode yang dilaporkan dalam penelitian sebelumnya oleh Zhang et al. Pada 2016 dengan beberapa modifikasi, di mana evaluasi sensorik ini dilakukan oleh 15 panelis terlatih. Kemudian atribut yang dipilih sebagai indeks evaluasinya yaitu warna, rasa, asam, kerenyahan, rasa, dan akseptabilitas secara keseluruhan, yang diskalakan dengan 5 poin seperti yang tertera pada layar. Selanjutnya, analisis statistik dilakukan dengan menggunakan beberapa software seperti yang tertera pada layar, di mana uji Tukey itu sering disebut dengan uji beda nyata jujur atau honestly significant difference. Uji ini dikenalkan pada 1953. Uji ini digunakan untuk membandingkan seluruh pasangan rata-rata perlakuan setelah uji analisis varian dilakukan. Kemudian heat map adalah teknik visualisasi data yang menunjukkan besaran suatu sampel sebagai warna dalam 2 dimensi. Yang terakhir ada analisis komponen prinsip atau PCA dilakukan untuk menilai perbedaan dalam profil metabolit. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Untuk hasil pertama, yaitu ada perhitungan mikroba. Tabel yang tertera adalah perubahan komunitas mikroba selama fermentasi spontan sauerkraut dengan variasi konsentrasi garam yang berbeda. Dapat dilihat, populasi LAB awal pada semua sampel adalah sekitar 6,40 log CFU per mili. Perubahan pada jumlah populasi LAB ketika proses fermentasi menunjukkan pola yang sama untuk semua sampel, yaitu meningkat di awal kemudian menurun kembali. Dengan puncak jumlah tertinggi muncul pada hari ke-17. Pada waktu pematangan, nilai populasi LAB menjadi paling tinggi secara signifikan ketika konsentrasi garam sebesar 2,5% dibandingkan dengan sampel lainnya, yang mana konsisten dengan hasil pengujian pH dan juga asam organik. Ragi juga menunjukkan pola perkembangan yang sama di semua perlakuan fermentasi. Populasi meningkat secara bertahap saat fermentasi berlangsung, kemudian menurun setelah periode fermentasi berakhir. Setelah fermentasi selama 30 hari, nilai terendah dari ragi yaitu 3,85 log CFU per mili ditemukan pada konsentrasi garam 2,5%. Pada waktu yang sama, Enterobacteriaceae tidak muncul ketika diberi perlakuan pada konsentrasi garam 2,5% dan juga 3,5%, tetapi masih terdeteksi sebesar 1,10 log CFU per mili dalam sampel lainnya. Selanjutnya adalah pengujian pH, TA, dan juga nitrit. TA adalah treatable acidify. Pada semua perlakuan,
pH menunjukkan kecenderungan menurun selama fermentasi berlangsung dan mencapai nilai terendah yaitu 3,14 pada fermentasi dengan konsentrasi garam 2,5% setelah 30 hari. Sebaliknya, nilai Ta meningkat selama proses fermentasi. Kadar Ta tertinggi ditemukan pada hari ke-30 fermentasi, yaitu sebesar 0,0867% dengan konsentrasi garam sebesar 0,5%. Kemudian juga 0,0815% dengan konsentrasi garam sebesar 2,5%. Untuk nitrit, pada nitrit ini, nitrit terakumulasi dengan cepat di semua sampel selama 5 hari pertama, dengan nilai puncak tertinggi muncul di hari kelima fermentasi, yaitu sebesar 166,96 mg per kilogram dengan konsentrasi garam sebesar 0,5% dan diikuti penurunan yang cepat setelahnya. Setelah 30 hari, konsentrasi nitrit di semua sampel jauh lebih rendah dari standar yang telah ditetapkan oleh Tingkat Keamanan Kesehatan Nasional, yaitu sebesar 20 mg per kilogram. Selanjutnya yaitu perubahan kadar gula, asam organik, dan senyawa volatil selama fermentasi. Di mana gula, dalam hal ini glukosa dan fruktosa, memainkan peran penting selama fermentasi sauerkraut, bertindak sebagai sumber karbon untuk mikroorganisme. Dalam penelitian ini, konsentrasi glukosa tertinggi terjadi pada hari ke-7, yaitu pada sampel fermentasi dengan konsentrasi garam 2,5%, dan pada hari ke-12 pada sampel lain. Sauerkraut dan konsentrasi asam 2,5% memiliki koefisien pemanfaatan glukosa tertinggi. Untuk fruktosa, konsumsi fruktosa pada sampel yang difermentasi dengan konsentrasi garam 2,5 dan 3,5% lebih cepat dibandingkan dengan sampel yang difermentasi dengan konsentrasi garam 0,5 dan 1,5%. Asam sitrat, asam organik, yaitu asam sitrat terdeteksi paling awal dalam konsentrasi rendah, asam laktat dan asam asetat terdeteksi setelah 7 hari fermentasi. Asam laktat merupakan produk utama sauerkraut dengan konsentrasi paling tinggi pada sampel 2,5%. Selanjutnya, untuk senyawa volatil sendiri, dalam penelitian ini terdeteksi sebanyak 38 senyawa volatil, di mana diantaranya itu ada alkohol, asam, ester, aldehida, keton, isotiosianat, nitril, sulfida, terpen, dan hidrokarbon. Selanjutnya, perubahan konsentrasi gula dapat digunakan untuk mengevaluasi pertumbuhan mikroba rasa dan kematangan produk secara keseluruhan. Terlihat pada tabel, pada tahap awal fermentasi, peningkatan konsentrasi glukosa kemungkinan besar karena pembebasan glukosa dari sayuran. Koefisien pemanfaatan glukosa tertinggi ditemukan pada sauerkraut berkonsentrasi garam 2,5% yang menunjukkan bahwa produksi sauerkraut memiliki keunggulan dalam kondisi tersebut. Bakteri asam laktat secara bersamaan dapat mengkonsumsi glukosa dan fruktosa sebagai sumber energi. Fruktosa digunakan sebagai akseptor elektron eksternal alternatif dan direduksi menjadi manitol yang memberikan rasa menyegarkan dan non-karsinogenik. Dalam penelitian ini, konsentrasi garam yang lebih tinggi mendorong pemanfaatan fruktosa selama fermentasi spontan sauerkraut. Asam organik merupakan elemen penting dari rasa sauerkraut dan diketahui memiliki mewakili fenotip kolektif yang mencerminkan mikroba sauerkraut. Peningkatan kadar asam organik memungkinkan adanya aktivitas antioksidan dan antiinflamasi yang dapat berkontribusi pada berbagai manfaat kesehatan dari sayuran yang difermentasi. Asam sitrat, asam utama dalam sauerkraut, berdifusi ke dalam air garam dan kemudian dimetabolisme oleh mikroorganisme untuk menghasilkan senyawa seperti diasetil, asetoin, butanediol, dan asetildehid. Konsentrasi asam sitrat rendah yang terdeteksi dalam sauerkraut terkonsentrasi garam 2,5% berkorelasi dengan asam laktat dan asam asetat yang paling tinggi, di mana hal ini konsisten dengan penelitian sebelumnya bahwa asam sitrat dimetabolisme oleh bakteri asam laktat untuk menghasilkan asam laktat dan asam asetat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi garam memiliki efek tidak langsung pada rasa sauerkraut dan pada konsentrasi garam 2,5% dapat mempengaruhi profil volatil selama fermentasi. Perubahan karakteristik dalam sampel sauerkraut yang difermentasi dengan konsentrasi garam yang berbeda menunjukkan bahwa konsentrasi garam memiliki efek yang signifikan terhadap pembentukan metabolit volatil. Untuk metabolit selanjutnya itu ada asam, di mana asam berkontribusi penting terhadap bau kecut dan berpartisipasi dalam produksi ester dengan esterifikasi dengan alkohol. Kadar asam, alkohol, dan kadar ester yang tertinggi yang terdeteksi pada sampel yang difermentasi dengan konsentrasi garam 2,5% dapat dijelaskan dengan terbentuknya ester melalui esterifikasi alkohol dan asam. Untuk selanjutnya itu ada ester, di mana merupakan kelompok penting senyawa sensorik aktif yang merupakan sumber aroma buah dan bunga dalam
fermentasi. Ester dibentuk oleh esterifikasi asam dan alkohol atau oleh metabolisme asam amino. Etil ester asam 2-hidroksipropanoat terdeteksi sebagai senyawa ester yang dominan, terutama pada sampel terkonsentrasi garam 2,5% yang konsisten dengan penelitian sebelumnya mengenai fermentasi cuka. Dengan demikian, konsentrasi garam merupakan parameter penting yang dapat mengganggu produksi ester dan mempengaruhi karakteristik aroma sauerkraut. Metabolit selanjutnya, terpen digunakan sebagai penyedap dan aditif antioksidan dalam makanan, memberikan kontribusi aroma buah dan bunga, di mana konsentrasi terpen total meningkat dengan meningkatnya konsentrasi garam yang menunjukkan bahwa konsentrasi garam yang lebih tinggi berkontribusi pada pembentukan aroma terpen yang mudah menguap. Untuk selanjutnya, perbedaan kandungan aldehida kemungkinan terkait dengan metabolisme asam amino dan reduksi aldehida menjadi asam dan alkohol yang sesuai. Keton dihasilkan oleh degradasi lemak, oksidasi enzimatik mikroba atau reaksi lebih lanjut, dan menghasilkan rasa manis, krim, atau mentega di banyak sayuran yang difermentasi. 2,3 butanedion sebagai senyawa khas pada sauerkraut dibentuk melalui dekarboksilasi oksaloasetat yang berasal dari metabolisme asam sitrat dengan tahap pertama dikatalisis oleh sitrat liase. Perbedaan yang signifikan antara sampel ditemukan dalam jenis dan konsentrasi relatif keton, yang mana mengungkapkan bahwa konsentrasi garam mempengaruhi produksi keton selama fermentasi sauerkraut. Untuk selanjutnya, glukosinolat yaitu merupakan metabolit sekunder yang mengandung sulfur, di mana pada penelitian terlebih dahulu ITC dibentuk oleh degradasi glukosinolat dalam kondisi netral pH 50. Penurunan ITC selama fermentasi secara statistik berkorelasi dengan peningkatan nitril, sesuai dengan yang dilaporkan oleh penelitian Zhang et al. Tingkat ITC terendah yang ditemukan dalam sauerkraut terkonsentrasi garam 2,5% menunjukkan bahwa fermentasi sauerkraut dapat dipromosikan pada konsentrasi garam 2,5%. Nitril terbentuk melalui degradasi GLS ketika nilai pH lingkungan berkisar antara 20 hingga 40. Kecenderungan yang berlawanan antara perubahan kandungan nitril dan ITC dikaitkan dengan perbedaan pH lingkungan. Selanjutnya, kemudian hidrokarbon, metabolit terakhir itu hidrokarbon terdeteksi di semua sampel sauerkraut dengan konsentrasi relatif dari 0,97 hingga 3,62%. Umumnya senyawa ini mungkin sedikit berkontribusi pada rasa sauerkraut karena nilai ambang batasnya yang tinggi. Meskipun demikian, hidrokarbon yang dianggap berasal dari oksidasi lipid dianggap sebagai prekursor aroma yang tidak berbau untuk membentuk senyawa rasa lainnya. Selanjutnya, Selanjutnya adalah analisis statistikal. Berikut merupakan data heat map metabolit pada fermentasi sauerkraut dengan variasi konsentrasi garam. Seperti yang tertera pada layar, dapat dilihat bahwa data komponen metabolit dari sauerkraut hasil fermentasi dengan variasi konsentrasi garam yang berbeda dapat divisualisasikan dan dianalisis menggunakan heat map. Setiap kolom menggambarkan sampel sauerkraut dengan variasi konsentrasi garam, yaitu 0,5, 1,5, 2,5, dan 3,5%. Dalam waktu fermentasi yang berbeda pula, yaitu 1, 7, 12, dan 30 hari. Setiap baris merepresentasikan variasi komponen metabolit. Dan skala warna dari hijau ke merah menggambarkan kelimpahan metabolit dari rendah ke tinggi. Dapat dilihat semua sampel pada hari pertama memiliki metabolit dengan kadar yang rendah. Namun komponen metabolit untuk sauerkraut dengan konsentrasi garam 2,5% pada hari ke-12 berbeda signifikan dari sampel sauerkraut yang lain. Ditunjukkan dengan konsentrasi asam laktat, 2-heptanon, asam tetrahidrokanoat, asam pentahidrokanoat, asam 9-heksadekanoat, asam N-heksadekanoat, asam propanoat, 2-hidroksietil ester, dan 4-metiltiobutanitil yang tinggi, serta konsentrasi glukosa yang rendah. Lanjut. Selanjutnya merupakan analisis komponen prinsip atau PCA dari metabolit dalam fermentasi sauerkraut dengan variasi konsentrasi garam. Untuk lebih memahami perbedaan di antara sampel sauerkraut hasil fermentasi dengan variasi konsentrasi garam, hasil analisis PCA untuk 38 komponen metabolit non-volatil dan 8 komponen
metabolit volatil diperoleh pada hari ke-1, 7, 12, dan 30 sama fermentasi. Plot PCA ini menunjukkan perbedaan signifikan untuk komponen metabolit pada sauerkraut hasil fermentasi hari ke-7, 12, dan 30. Kemudian sampel hari pertama diplotkan pada kuadran ketiga, yang mengindikasikan bahwa terdapat beberapa komponen metabolit yang hampir sama pada tahap awal fermentasi dengan variasi konsentrasi garam. Kemudian sampel sauerkraut yang diperoleh pada hari ke-7 dan 12 diplot pada kuadran pertama. Namun, pengecualian untuk sampel sauerkraut dengan konsentrasi garam sebesar 1,5% pada hari ke-7 diplot pada kuadran kedua, dan sampel sauerkraut dengan penambahan konsentrasi garam 2,5% pada hari ke-12 diplot pada kuadran keempat. Dari hasil PCA ini, perubahan komponen metabolit pada sampel sauerkraut dengan variasi konsentrasi garam rasa dapat diproduksi sesuai dengan konsentrasi garamnya. Dan penambahan konsentrasi garam sebesar 2,5% itu dapat mengkontrol dan menstabilkan hasil fermentasi dari sauerkraut. Selanjutnya merupakan analisis sensori. Dapat dilihat pada gambar, yaitu merupakan hasil dari evaluasi sensori sauerkraut hasil fermentasi dengan variasi konsentrasi garam pada tahap akhir fermentasi. Sampel sauerkraut dengan konsentrasi garam sebesar 2,5% memiliki nilai yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan sampel sauerkraut yang lain, kecuali untuk nilai kerenyahan dan keasaman dari sampel sauerkraut dengan konsentrasi garam sebesar 2,5 dan 3,5%. Hasil evaluasi sensori ini menunjukkan sampel sauerkraut hasil fermentasi dengan konsentrasi garam sebesar 2,5% memiliki skor yang paling tinggi untuk 6 parameter analisis sensori. Selanjutnya merupakan kesimpulan dari penelitian ini, yaitu yang pertama, konsentrasi garam pada proses fermentasi sauerkraut memberikan pengaruh besar pada komposisi komunitas mikrobial yang menghasilkan perbedaan pada pH, konsentrasi nitrit, produksi asam organik dari glukosa, dan juga komponen volatil. Yang kedua adalah penambahan konsentrasi garam sebesar 2,5% meningkatkan maturasi atau kematangan sauerkraut dan memaksimalkan penggunaan glukosa dibandingkan dengan variasi konsentrasi garam lainnya. Yang terakhir, penambahan konsentrasi garam sebesar 2,5% menghasilkan kondisi optimal untuk metabolisme bakteri asam laktat, kualitas rasa, dan keasaman sauerkraut untuk dikonsumsi. Selanjutnya merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.